Dalam sejarahnya, apa Bapak nggak capek perusahaan Bapak mulai dari berdiri sampai hari ini terus berkonflik dengan 3 alasan konflik? Okay. Tutup TPL! Tutup TPL! Tutup TPL! Jadi menurut saya nggak ada gunanya itu lagi toba papis itu. Udah toba papis itu sudah cukup itu. Itu kan sudah nggak benar. Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palito Mehmet, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ada 3 tokoh yang ketiganya berlatar belakang yang berbeda, namun punya penglihatan yang sama, punya harapan yang sama, dan mereka ini adalah pecinta ekologis, pecinta lingkungan, melestarikan lingkungan. Mari kita dengarkan apa ulasan, apa pesan ketiga tokoh kita ini. Bapak Mafirion adalah mantan wartawan media Kompas 1988 sampai 1996, mantan manajer dari Riau Televisi, dan pemilik media koran harian Rakyat Riau. Mafirion adalah salah satu direktur di PT Sarana Pembangunan Riau SPR, dan saat ini beliau adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga pecinta alam. Yang satu ini seorang tokoh purnawirawan tentara, dan satu lagi tokoh kita ini adalah rohaniawan, pimpinan gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Jenderal Luhut Binsar Panjaitan adalah purnawirawan tentara, seorang diplomat dan politikus asal Tapanuli, Sumatera Utara, Indonesia, yang saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dan Pendeta Dr. Victor Tinambunan adalah tokoh rohaniawan, pimpinan gereja HKBP, yakni Eforus HKBP, periode 2024-2028. Mari kita simak ulasan ketiga tokoh ini tentang kehadiran PT TPL, perusahaan di Kabupaten Toba. Masyarakatnya berkonflik dengan tokoh agamanya. Kan sedih kita kalau masyarakat kemudian mendemo Eporusnya. Pak Silalahi apa agamanya? HKBP? Saya HKBP, Pak. HKBP, apa Bapak nggak sedih lihat ada masyarakat mendemo Eporusnya? Dalam sejarahnya, apa Bapak nggak capek perusahaan Bapak mulai dari berdiri sampai hari ini terus berkonflik dengan 3 alasan konflik? Pertama soal lingkungan, kedua soal tanah, 3 soal sosial. Di masa Indorayon, konflik satunya lagi adalah isu lingkungan. Bapak-bapak dari TPL, Saya ini mungkin satu dari semua. Pak Ignatius sudah berapa lama kerja di TPL? sejak 2017, Pak. Si Silalahi sudah berapa lama kerja di TPL? 30 tahun, Pak. 30 tahun. Itu tahun berapa? Sejak tahun 1996. Saya tahun 92 sudah menulis tentang inti Indorayon Utama sebagai wartawan Kompas. Saya senang tadi Pak Ignatius bilang bahwa saya ini menulis 2 perusahaannya Sukamto Tanoto. Satu namanya Riau Andalan Pulp and Paper. Saya akan ceritakan sama bapak-bapak. TPL ini berdiri tahun 1983. 1 Januari 1980, 83, 86 atau berapa, dia beroperasi. Dalam sejarahnya, apa Bapak nggak capek perusahaan Bapak mulai dari berdiri sampai hari ini terus berkonflik dengan 3 alasan konflik? Pertama soal lingkungan, kedua soal tanah, 3 soal sosial. Di masa Indorayon, konflik satunya lagi adalah isu lingkungan, limbah. Saya dulu berbulan-bulan duduk di tuk-tuk melihat truk-truk Bapak dari Pulau Samosir menyeberang ke Porsea membawa pohon pinus. Bapak tahu berapa pohon pinus yang ditebang di Pulau Samosir? Sekitar 3.000 sampai 4.000 hektar. Bapak tahu itu tahun berapa pohon pinus ditanam?
Itu pohon pinus Sumatera yang kemudian di abad 20 dibawa oleh Belanda ke Pulau Jawa. Jadi, saya senang Pak Ignatius bilang bahwa kita harus memperhatikan lingkungan, harus memperhatikan masyarakat, harus memperhatikan ekosistem, harus memperhatikan pembeli. Tadi Silalahi bilang, nggak ada isu lingkungan. Bagaimana tidak? Kawasan Danau Toba yang ditebang pohon yang ditanam dari awal abad-abad kolonial datang, yang jumlahnya dengan ribuan hektar itu, apa tidak memberi dampak kepada Danau Toba? Memberi dampak. Awalnya dulu 200 sekian ribu hektar konsesinya. Kemudian turun jadi 185 ribu hektar. Kemudian turun menjadi 167 ribu hektar. Dan sekarang yang Bapak usahakan sebagai HTI sekitar 58 ribu hektar. 40 ribu hektar sekian itu adalah hutan produksi itu HPL, hutan produksi terbatas, hutan lindung, kawasan lindung, apa benar? Dari 167 ribu hektar itu, sebenarnya yang Bapak bisa usahakan itu 117 ribu hektar atau 120 ribu hektar. Benar begitu? Benar kan? Benar? Ya. Tapi Bapak tahu, semua kawasan Bapak itu ada 36 ribu hektar di hulu sungai. Di hulu kawasan Danau Toba itu adalah daerah serapan air. Jadi nggak ada, jangan dibilang nggak ada persoalan lingkungan, nggak ada persoalan masyarakat, pasti ada persoalan. Tahun 83 ketika Inti Indorayon datang ke Tanah Batak, di situ sudah ada masyarakat hidup secara turun-temurun dan beratus tahun lalu namanya. Dan sepanjang sejarahnya itu berkonflik. Nanti saya bacakan. Tahun 83 berdiri, 1994, 1996 sudah mulai konflik. 86 itu sekitar 4 tahun atau 89 mulai, itu sekitar 5 tahun sudah mulai konflik. 97, 98 itu konflik. 99 diberhentikan oleh Pak Habibie sementara. Tahun 2000 diberhentikan oleh Gus Dur yang waktu itu Menteri Kehutanannya Sony Krap. Tahun 2023 Bapak kembali, izinnya diberikan oleh Presiden Megawati. Tahun 2005 Bapak mulai konflik lagi. Tahun 2005 konflik, 2009 konflik, 2010 konflik, 2013 konflik, 2020 konflik, 2021 konflik, 2025 konflik. Pertanyaannya, apa Bapak tak capek konflik berkepanjangan? Jadi menurut saya nggak ada gunanya itu lagi toba pub di situ. Dan toba pub itu sudah cukup itu. Itu kan sudah nggak benar. Dan kalau ada orang nuduh saya punya saham mana? Tunjukin. Saya tidak pernah punya saham. Saya juga mengimbau kita yang pejabat-pejabat tinggi jangan asal ngomong juga. Pakai data. Ada nggak datanya? Baru ngomong. Jangan asal nuduh. Tidak elok itu asal nuduh itu. Saya kampungan itu. Betapa zaman itu kerusakan yang paling besar hutan di Tapanuli karena TPL ini menuduh saya punya saham. Tunjukin, kita yang pejabat-pejabat jangan asal ngomong juga, pakai data. Saya tidak punya Yup Nikel, saya tidak punya saham di Morowali yang dituduh-tuduhkan oleh. Saya nolak TPL itu sebenarnya sejak saya lihat sendiri waktu saya memperindak, waktu saya pergi ke Toba, ke gereja HKBP di PR Raja. Saya lewat TPL, saya lihat ada demo. Nah, terus pembantu saya bilang, ini demo mengenai Indorayon. Apa itu Indorayon? Nah, mereka bilang itu bubur untuk bikin kertas. Nah, mereka beli kayu dari rakyat. Jadi rakyat tuh ya motongin aja hutan situ. Terus saya minta mobilnya berhenti. Mereka bilang, jangan Pak, ini mereka rusuh. Enggak, berhenti. Saya turun, saya tanya sama rakyat itu. Apa yang terjadi? Ini merusak lingkungan Pak. Air ke Danau Toba juga. Terus kemudian bau juga. Kemudian potongan kayu juga dan sebagainya. Jadi Anda bayangin tahun 2001 saja, 2001 saja, rakyat itu sudah paham mengenai lingkungan. Nah, waktu zamannya Gus Dur, itu saya usulkan langsung setelah pulang dari situ. Jadi kita suspend aja, kita tutup aja. Waktu itu banyaklah rame bahwa ekonomi juga tidak baik, sehingga waktu itu sempat, kalau saya nggak keliru itu ditutup sementara. Tapi perjalanan waktu itu dibuka lagi karena lobbynya itu luar biasa, sehingga bukalah itu. Dan situlah menurut saya pemotongan kayu kalau diurut nanti foto satelit kan bisa dilihat betapa zaman itu sebenarnya kerusakan yang paling besar hutan di Tapanuli adalah karena TPL ini, Indorayon ini. Jadi saya waktu
menghadap Presiden, saya laporkan kepada beliau bahwa menurut saya Pak Presiden, karena sekarang Bapak sudah memerintahkan untuk membuat genome sequencing dan menjadi seeding industry, pabrik bibit untuk hortikultura di Humbang hasil hutan, ya sekalian aja Pak di relinquish tanahnya TPL itu, sehingga petani bisa kerja di sana, rakyat. Jadi menurut saya nggak ada gunanya itu lagi toba pub di situ. Udah toba pub itu sudah cukup itu kan sudah nggak benar. Dan kalau ada orang nuduh saya punya saham mana? Tunjukin. Saya tidak pernah punya saham kecuali di perusahaan saya, yaitu Toba Sejahtera yang saya buat sendiri. Di situ ada Kuta Energi, satu-satunya yang punya IUP yang saya dapat tahun 2003 atau 2004, IUP batubara di Kutai Kertanegara. Yaitu itulah sampai hari ini milik saya. Saya nggak punya IUP nikel, saya nggak punya saham di Morowali yang dituduh-tuduhkan oleh yang nggak jelas-jelas itu. Saya punya saham katanya di sana, nggak punya. Tunjukin, bawa kemari. Saya maaf agak jengkel ini karena menurut saya udah menyangkut dignity, menyangkut harga diri. Saya nggak ada. Saya nggak pernah mau memiliki saham-saham IUP nikel yang semua di bawah kekuasaan saya waktu saya jadi Menko Marves. Saya nggak mau. Bukan hanya menentang, saya saran pada Presiden untuk dicabut. Masa kita dikontrol oleh satu orang aja yang ngontrol hampir 200.000 hektar tanah di sana? Ya nggak bener lah, saya setuju banget dengan Presiden. Itu orang-orang kaya yang menikmati hasil bumi kita, tinggalnya di luar, bawa duitnya keluar. Apa yang kita dapat? Ya kerusakan ini yang kita dapat. Saya sangat setuju sama pikiran Presiden mengenai. Tapi saya juga mengimbau kita yang pejabat-pejabat tinggi, jangan asal ngomong juga. Pakai data. Ada nggak datanya? Baru ngomong. Jangan asal nuduh. Tidak elok itu, asal nuduh itu. Tutup TPL. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, saya kasih dalam Tuhan, selamat tahun baru bagi kita. Bapak Ibu yang datang dari Tapsel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita syukuri pertemuan kita ini. Hanya satu hal Bapak Ibu, perkenankan singkat saja refleksi apa yang sedang kita alami sekarang dan bagaimana harapan kita ke depan. Karena awal tahun ini kita tidak hanya membuka kalender baru, kita juga mewarisi luka lama. Luka akibat bencana ekologis yang sesungguhnya bukan kehendak Tuhan, melainkan buah dari keserakahan manusia. Hari ini kita menoleh sejenak ke masa lalu, bukan untuk tenggelam dalam ratapan, tetapi agar sejarah tidak mengulangi tragedinya. Tanah yang dulu subur berubah luka, air yang dulu jernih menjadi ancaman, dan alam yang selama ini sabar akhirnya bersuara dengan jeritan. Bencana ini tidak datang tiba-tiba. Ia telah lama diperingatkan, ia telah lama diteriakkan. Suara masyarakat, suara pegiat lingkungan, suara kampus dan akademisi, suara pendamping rakyat, suara para rohaniawan, pastor, pendeta, ulama telah berulang kali berseru, hentikan perusakan hutan, hentikan pemerkosaan alam. Namun suara itu selalu, bahkan sering dianggap sunyi, diabaikan, bahkan disingkirkan demi kepentingan ekonomi segelintir orang. Baru-baru ini alam mengambil alih mimbar. Ia berseru melalui banjir dan longsor. Ia bersaksi lewat rumah yang hanyut, sawah yang tertimbun, dan air mata rakyat kecil. Jeritan alam kini tak bisa lagi dibungkam. Karena itu dengan penuh hormat namun dengan keberanian moral, kita semua yang hadir di sini menyatakan, inilah saatnya pemerintah bertindak tegas dan berpihak pada kehidupan. Bukan kebijakan yang ragu-ragu, bukan kompromi yang mengorbankan rakyat, melainkan keputusan yang adil, berani dan berjangka panjang. Kepada para pengusaha yang telah mengumpulkan dan menikmati kekayaan besar karena mengeksploitasi alam ini, kita menyerukan dengan terbuka, cukup sudah. Cukup sudah alasan, cukup sudah dalih. Keuntungan tidak boleh dibangun di atas kehancuran ciptaan Tuhan. Saatnya berhenti merusak dan mulai bertanggung jawab. Bukan memberi bantuan, tetapi ganti rugi yang adil dan pemulihan yang nyata.
Tepuk tangan ini membuktikan bahwa kita punya seruan yang sama. Kita tidak mengemis bantuan bencana, tapi mereka harus memberikan ganti rugi yang adil untuk pemulihan. Kepada kita semua yang berkumpul di sini, Bapak Ibu, perjuangan kita belum selesai. Tugas kita bukan hanya mengawal penutupan operasional PT TPL dan perusak alam yang lain, tetapi memastikan apa yang terjadi setelahnya. Pemulihan harus sungguh-sungguh. Hulu sungai dijaga, hutan dipulihkan, ruang hidup satwa dikembalikan, agar monyet-monyet tidak lagi terusir dari rumahnya dan terpaksa merampok ladang penduduk. Agar masyarakat hidup tanpa rasa takut, dalam damai, keadilan, dan kesejahteraan. Sebagai umat Kristen, umat percaya, kita mengimani bumi bukan milik segelintir pemodal. Bumi adalah ciptaan Tuhan yang dipercayakan, dan iman tanpa keberpihakan pada kehidupan bukanlah iman yang hidup. Hari ini didasari doa bersama, biarlah lahir satu suara yang kuat, jernih, dan tidak bisa diabaikan. Dan izinkan saya menaikkan volume intonasi suara saya. Kami memilih kehidupan, kami menjaga ciptaan, dan kami tidak akan diam ketika bumi dilukai. Kiranya Tuhan meneguhkan langkah kita, menguatkan keberanian dan ketulusan kita, dan memberkati perjuangan ini demi generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Tutup TPL!